Dan saya coba intip apakah teman-teman yang calon-calon narasumber, Mbak Mela sama Mas Ari sudah gabung. Nah, Mela. Accept. Assalamualaikum, akhirnya live juga. Waalaikumsalam, Coach. Masya Allah. Kayaknya apa sih para tim teknisi dari Instagram ini agak ketakutan ya. Begitu tahu topiknya istri lebih dominan gitu. Mas Ari bisa live dengan Mbak Bella. Gue invite dulu ya. Kenapa? Oke. Ngajak orang dulu. Oke. Invite. Go live. Assalamualaikum. Invite. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, segitu perjuangannya ini untuk bisa. Karena gua rasa topiknya gara-gara ini nih, Abah sama Mas Ari. Karena topiknya adalah saat istri lebih dominan. Dan sepertinya para tim engineer teknisi Instagram agak-agak jiper nih begitu dapat topik malam hari ini gitu. Topiknya kayaknya provokatif nih. Matiin. Langsung disabotase semua kayaknya. Jadi kita pindah lapak ya, pindah lapak. Sampai bawa teknisi saya sendiri nih, anak-anak kan pada jago main Instagram nih, pada ini gimana, kenapa? Nggak ngaruh ya, nggak tahu aja. Kenapa ya, apa ya? Aduh, karena musim hujan kali ini, gimana? Kayaknya juga faktor non teknis, Mas Ari. Oke. Ya, ini assalamualaikum Coach, nggak ada suaranya. Yang lain kedengaran suara saya? Ada. Tapi sekarang aman ya, aman. Iya, aku aman. Udah. Mel, aman suara Mel? Aman. Suaraku aman. Oke. Aman. Oke. Saya berikan kesempatan pertama kepada Mas Ari untuk bertanya kepada Ibu Mela, siapakah beliau ini? Aduh. Topiknya huru-hara nih, Mel. Ini provokator huru-hara kita untuk malam ini, karena bapak-bapak di sini sok tahu semua kan. Karena kita sok tahu semua, tentunya dibutuhkan expertise di bidang wanita nih ya, biar berimbang nih, 3 lawan 1. Gitu. Mana audio kita nggak berimbang? Audio. Karena dominan ya. Audio aman semua, audio. Aman. Audio aman. Nah, Kamela, ini sebelum kita beranjak, ini kan laki-laki dominan ya, ibarat ini dominasi laki-laki dalam laki-laki itu gimana ya? Karena merasa kalau dari agama kita kan sebagai kawam ya, pemimpin gitu. Kadang-kadang merasa harus superior, termasuk juga ada juga yang ngerasa harus yang menguasai, rajanya pendapatnya segala macam. Tapi kadang-kadang di rumah kebalikan gitu. Ada yang di luar jenderal, pas di rumah kucing kampung gitu kan. Ada yang di luar jenderal dalam kopral, di luar singa dalam kucing oren. Iya. Tapi sebelum dijawab, Mel sebelum dijawab, perkenalkan diri dong dulu. Perkenalkan diri. Loh, kan gue sampai gara-gara istri dominan gue ngomong aja belibet gitu loh. Ini kayaknya banyak efek non teknis di antara kita semua malam hari ini. Kenalin diri dulu dong, siapakah dirimu biar teman-teman yang lain juga ikut menyimak jadi tahu. Halo semuanya, assalamualaikum. Saya Mela dari Semarang. Istri dari Mas Faisal Kamal yang ada di depan saya. Terus ibu dari 2 anak yang nggak pernah sekolah. Saya sekarang lagi nemen, ya nggak pernah sekolah. Selama 15 tahun loh, nggak homeschool Mas. Terus saya lagi nemenin Mas Isal sekarang, alhamdulillah sudah di fase
apa yang menjadi impian saya bahwa dia bisa memiliki sesuatu, yaitu di karieranak.id itu sistem belajar untuk membangun bisnis digital sejak remaja. Jadi passionnya dia kan nemenin anak-anak dari dulu saya tahu nih. Nah, dia sekarang sudah ada di titik itu. Kami di bagian dari komunitas JRU di Semarang bersama mentor aku Mas Ilita Songko dan Mbak Ririn gitu sampai di fase ini alhamdulillah Coach Indra. Oke. Nah, terus tanyain tadi tuh Mas Ari tuh, monggo direspon Mbak Mela. Di luar jenderal di rumah sersan apa kopral. Di luar jenderal di rumah kopral. Di luar singa. Pernah gitu. kebayang. Kalau saya wah kayak gimana? Iya. Pas sampai rumah kayak kucing kampung. Udah mandi belum? Baru pulang. Ya mandi dulu nih. Jiji. Bawa jiji keluar. Gitu kalau kayaknya kayak dihormati. Sampai di rumah, kamu udah makan belum? Makan. Ya suruh keluar kamar. Ini nurut, iya, makan. Gitu. Kalau kita di luar, Coach, kayaknya gitu ya. Ngapain, kenapa nggak pulang gitu kan? Kalau di luar tuh, kok nggak pulang jam segini? Ngapain dulu? Meeting apa? Gitu, ditanyain detail. Pas sampai rumah, dia tidur, Coach. Nggak ngapa-ngapain, tidur. Ngapain disuruh kita pulang? Aduh. Kok tiba-tiba curhat begini, Mas Ari? Curiga pengalaman. mewakili Coach. Mewakili. Mel, gue nyambung pertanyaannya Mas Ari, Mel. Gue nyambung dulu, Mel. Sejak kapan sih Dikau mulai ngerasa kalau Dikau tuh dominan? Sejak dulu. Enggak, tapi aku nimpalin. Sejak sebelum nikah apa gimana? Aku respon Mas Ari, kebayang nggak sih kalau sebenarnya istrinya itu enak suaminya tuh terus-terusan nurutin dia? Pernah nggak kebayang kayak gitu? Pasti kan kayaknya oh ya karena sayang ya udah ngikutin gitu kan, karena takut istri itu sesuatu hal yang kayaknya mulia gitu. Tapi ternyata di balik itu sebenarnya suaminya tuh istrinya tuh enak juga, suaminya ngikutin dia mulu gitu. Hati-hati kan sama. Saya tuh di momen khusus aja nurutnya kamera kita momen khusus gitu. Kalau kita lagi ada kepentingan kayaknya nurut kita. Biar proposal masuk dulu ini. Iya gitu sih. Gitu. Jadi pertanyaannya apa nih tadi? Iya, kadang-kadang memang sifat itu ada di wanita. Apa emang wanita itu punya, maksudnya general secara wanita tuh kepengen menjadi orang yang menjadi rujukan suaminya, atau yang dipatuhi suaminya, atau memperbaiki suaminya gitu kan? Kayaknya zaman-zaman dulu tuh wanita lebih suka cowok-cowok yang kayaknya rebel atau cowok yang masih bandel biar nanti dia memperbaiki gitu seolah-olah gitu. Kayak ada gitu-gitunya, jadi cowok mesti nurut gitu. Apa iya ada sifat itu gitu, Kamel? Atau memang sebenarnya nggak mesti juga gitu? Pasti itu kayak gini, kalau misalnya kita diturutin sama suami kan kayak suami tuh menyayangi kita gitu kan, ngerasanya nyaman aja sih gitu. Tapi gini, ya itu tadi yang ku bahas, suatu ketika yang parahnya itu kalau sudah suami itu tidak bisa berkembang, tidak bisa kalau di kasus aku ya tidak bisa berkembang karena aku salah-salahin terus gitu. Karena aku ngerasa so pintar, lebih pintar dari dia. Bukan pintar sih, maksudnya ngerasa karena dianya baik, jadi baru ngomong sedikit hajar, harusnya kamu gini. Ternyata secara tidak sadar hal itulah yang membuat selama ini suamiku tidak berkembang. Jadi kebaikan belum tentu jadi baiknya dia belum tentu menjadi kebaikan buat rumah tangga kami. Sebenarnya sih gitu akhirnya. Gitu. Jadi ya itu tadi kembali lagi kepada para suami, hati-hati bahwa harusnya istri yang support suami, bukannya suami yang maksudnya support dalam artian gimana ya, saling support, tapi kadang-kadang bablas gitu karena istrinya dominan gitu. Gitu sih, Mas. Iya. Sesuai porsi berarti Kak ya? Iya, harusnya sih sebenarnya dominan nggak apa-apa, cuman
yang aku pelajari di sini itu kita harus punya kecerdasan ruang sih Mas, maksudnya kesadaran ruang. Istri-istri ini harus punya, justru ini sebenarnya ke istri sih, bukan ke suami akhirnya, karena istri-istri ini harus punya kesadaran ruang gitu. Dia tuh dominan di mana gitu. Kalau di kasus aku dulu, akhirnya aku dominannya di semua hal gitu, dan itu kan nggak bagus. Gitu. Harusnya kita, untukku adalah itu akan sangat enak ketika aku sekarang bisa punya kecerdasan ruang gitu. Kami kan juga ada, walaupun sekarang Mas Isal udah punya usaha sendiri, perusahaan sendiri, aku kan masih terlibat di dia gitu. Ketika kami ngobrol di ranah bisnis, ruangnya ini, jadi tahu gitu, nggak baperan. Nah kadang-kadang istri tuh ini maunya diturutin terus, nah itu sih salah buat para istri, kasihan suaminya. Gitu sih. Oh, jadi ya, alih-alih istri dominan, lebih baik istri itu domino berarti ya, sesuai sama yang dibutuhkan suami gitu. Iya. Butuhnya balak 6 ada, bulunya atas satu ada gitu. Jangan dominan tapi domino aja ya. Karena capek loh, dominan itu capek loh. Kalau terus-terusan, maksudnya kayaknya karena pada dasarnya bukan kodratnya, mungkin gitu kali ya. Iya, dominan terus-terusan capek karena kan kodratnya yang harus dominan emang laki-laki. Yes, aku setuju ketika harus dibilang rezeki dari mana aja gitu, dari suami bisa, dari istri bisa. I know gitu, aku setuju. Tapi inget loh, maksudnya ada hal yang harus disadari bahwa suami itu tetap harusnya seorang leader gitu loh. Kadang-kadang suaminya bablas, nggak nurut gitu. Maksudnya bablas, bukan nggak nurut, bablas jadi tadi karena baik atau emang karena males. Ini kan beda-beda ya kasusnya ya, karena males atau karena bilang dibalik pemikiran bahwa rezeki dari mana aja gitu. Jadi harus dia ngikutin istrinya terus gitu. Istrinya akhirnya capek aja. Tapi sebenarnya bukan karena salah suaminya juga, karena istrinya kan nuntut terus kan. Maksudnya support. Akhirnya ya udah ribut gitu. Aku sama Mas Indra berapa tahun Mas? Ribut terus. Aku berapa tahun tuh? Gitu. Lumayan. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dulu di bawah nih, sebentar Coach. Boleh, silakan. Ada dua nih yang kayaknya nyambung. Yang pertama dari Kak Mega, dia bilang, menurut saya yang penting adalah rasa saling, tidak ada yang dominan. Nah, yang di bawah komentarnya begini, Mas Arman. But dominan itu adalah karakter, dan karakter itu terbentuk in the very long period. Yes. Sebetulnya ini yang mau dibahas malam ini kan sebetulnya. Yes. Jadi bukan kita malam hari ini tuh bukan sedang membahas laki-laki kodratnya harus jadi leader, laki-laki dominan. No. Tema kita malam hari ini adalah kita pengen bahas bahwa ada perempuan-perempuan yang memang memiliki, betul kata Mas Arman, dia memang punya karakter dominan gitu. Jadi tema kita tuh sebenarnya itu, atau bahasa psikologinya alpha female. Alpha tuh apa ya? Alpha itu ya, kalau ya pertama. Alpha tuh yang in the top of the top lah, itu alpha namanya. Kalau di film Godzilla itu, Godzilla merasa dirinya alpha, tapi Kong juga merasa dirinya alpha. Jadi alpha dengan alpha pasti akan teman-teman, pasti. Dia merasa dirinya alpha, satu lagi alpha, kenapa nggak satu yang Indo aja ya? Ya harusnya begitu. Harusnya satu alpha, satu Indo, satunya boleh sebut merek nggak tuh lagi? Yomart gitu lah ya, Yomart. Biasanya tiga tuh deketan gitu. Jadi Mel, ini benar banget yang Abah bilang tadi. Kita bukan lagi ngebahas kodrat, tapi ngebahas tentang karakter orang yang terbentuk menjadi sosok yang lebih dominan. Nah, dalam konteks ini adalah sang istri yang sebagai karakternya dominan. Bertahun-tahun kan Mela sebenarnya nih kalimat yang sering gue denger nih. Gue pengen banget laki gue ngebimbing gue. Tapi sang istri yang dominan, begitu suaminya berusaha ngebimbing, graus. Ngakar. Iya, benar-benar.
Any comment Mela untuk para kondisi yang kayak gini? Tadi kalau dibilang Abah bilang atau Mas Arman bilang bahwa itu memang ada karakter yang terbentuk sejak lama. Iya, betul banget karena keluargaku itu karena ibuku, hai mama. Kalau nonton mamaku tuh memang orang yang kuat, dominan dan jadi aku tuh dari kecil aku nggak mau kayak dia. Aku pernah maksudnya nggak mau dominan ya, tapi akhirnya itu terbentuk apa ya kalau Mas Novel dibilang apa ada luka masa lalu ya. Maksudnya ya seperti itu, tapi aku bersyukur juga aku bisa seperti itu gitu. Memang itu karakternya memang terbentuk sejak lama gitu. Aku tidak alih-alih langsung dominan. Sejak dulu aku ngeliatnya, ih kok gitu banget ya mamaku gitu. Tapi akhirnya justru mamaku sendiri yang ngomong sama aku akhirnya. Bahwa suatu ketika dia bilang gini sama aku, Mel, tahu nggak, hati-hati ya, jangan-jangan sebenarnya kita yang bikin suami kita nggak punya leadership karena dari awal misalnya kamu bantuin, awalnya mungkin dia nggak suka gitu, kita intervensi atau kita apa tuh dia nggak suka, tapi lama-lama akhirnya dia nyaman dan itu akhirnya dia kehilangan, akhirnya dia ada di fase itu, jadi ya seterusnya kayak gitu, jadi hati-hati ya. Mamaku justru yang ngingetin aku. Jangan-jangan memang terbentuk ya gitu ya. Jadi nggak, tapi kembali lagi lah. Kayaknya Kamela juga kenal orangnya di Bandung. Pengusaha top lah, punya cabang bisnisnya itu di puluhan kota. Dan beliau ini istrinya dominan. Karena bapaknya sang istri adalah pengusaha Bandung zaman dulu lah, kakap zaman dulu gitu ya, pengusaha tua, pengusaha lama. And then dia dari keluarga itu, sedangkan suaminya anak petani. Nah, jadi dari status sosial ekonomi juga berbeda. Nah, tapi suaminya mengejar ya dia sekolah lebih tinggi lah, gitu, pendidikan lebih tinggi. And then mereka menikah. Nah, yang kita saksikan gitu, anaknya udah gede-gede, apalagi sekarang mah anaknya udah pada nikah-nikah malah ya. Yang kita sebagai circle-nya beliau, kita tuh melihat benar-benar bahwa si istrinya dominan. Nih buat teman-teman yang lagi nyimak juga, kita lihat fakta istrinya dominan. Abi jangan begitu, masa begitu sih, kan di depan umum. Ntar abinya bikin apa, jadi istrinya tuh ngatur terus si abinya gitu. Itu jadi, tapi itu dulu. And then bertahun-tahun setelah itu, saya kenal beliau udah lama banget lah ya. Bertahun-tahun berlalu, suaminya nih mengejarnya di level kesolehan. Ini kalau yang saya perhatikan. Suaminya mengejar di level kesolehan. Mulai suaminya masuk karantina Tafis tuh, Mas Ari. Yang challenge-nya 40 hari 30 juz. Mungkin tahu lah ya. Nggak selesai 40 hari, lo kelarin tuh 30 juz. Masuklah suaminya. Terus ya banyak hal lah. Terus dikit-dikit, artinya memang memimpin dengan makom ilmu yang lebih tinggi, sehingga seperti itu. Jadi bukan dengan karakter, karena suaminya memang tipikalnya kalem, pragmatis. Anda tahu nggak pragmatis? Pragmatis kayak siapa ya? Adem gitu. Pragmatis tuh orang yang adem, cinta damai gitu ya. Emang tipenya begitu. Tipe-tipe yang disukai semua orang lah. Pragmatis tuh nggak ada orang yang nggak suka sama orang kayak gitu ya. Jadi kalem, diem gitu ya, gitu, berusaha menyenangkan semua orang, modelnya kayak begitu. Tapi dia ilmu agamanya naik terus. And then pada suatu titik berbalik ini. Nah, apa yang terjadi sebetulnya dengan pasangan tersebut? Mungkin dari sisi Kak Mela nih. Saya jadi curious gitu. Apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi harus bisa jawab. Kalau di aku sih kasusnya kayaknya berbeda ya, kayak apa? Kalau di aku lihatnya akunya sendiri yang memang ingin suamiku tetap pada posisinya, dia tidak, karena dia sebenarnya udah baik juga sih gitu, dia tidak berusaha tadi mengejar yang lebih tinggi lagi dan lain-lain. Kalau aku justru di akunya sendiri yang akhirnya apapun dia, bagaimanapun dia,
aku harus bersabar untuk menemani kegagalan-kegagalannya dia gitu. Apapun ya, kegagalan tuh apapun, misalnya kan banyak lah kalau gemes gitu kan, naruh anduk salah aja tuh kegagalan kan. Gitu. Jadi gitu. Jadi kalau di aku ya dari aku bahwa memang aku sadar bahwa kalau aku nggak kasih kesempatan buat dia, buat aku diem mulutnya gitu, itu dia pasti tidak akan bisa terus naik dalam tanda kutip ya, maksudnya naik karakter dan lain-lainnya juga, dan pertumbuhan. Ini sebetulnya jangan-jangan memang pada kasus rumah tangga yang ada alpha female di dalamnya itu dibutuhkan kesadaran si istri tersebut untuk mungkin balik lagi kayak tadi ke ruang tadi kali, kasih ruang lah dia untuk tumbuh. Kesadaran ruang ya. Mungkin sang istri juga kasih dorongan atau mungkin coaching yang tidak tampak dengan strategi-strategi tertentu sehingga suaminya punya kesempatan dan punya ruang untuk dia tumbuh gitu, menjadi pemimpin in the end. Iya, ketika ini sedikit bocoran nih Mas Ari sama Abah, apa yang terjadi di Mela. Apa yang dilakukan Mela ini cukup little bit ekstrim sebenarnya. Karena seumur hidup pernikahan boleh dibilang Mela yang ngelit. Oh gitu? Ya Mel ya. Seumur hidup pernikahan boleh dibilang Mela yang ngelit. Oleh karena itulah dia mulai ngerasa capek nih, Mas Ari sama Abah. Dia ngerasa capek, mau sampai kapan kayak gini. Padahal pada saat ngelit, kondisi rumah tangganya tuh oke-oke aja gitu loh. Secara bisnis maju, secara karir juga maju, tapi sang istri mulai ngerasa lelah kayaknya gitu ya. Mau sampai kapan gue terus yang ngelit? Terus ya punya ngobrol, terus akhirnya mereka berkontemplasi, melipir camping, kalau nggak salah waktu itu ya Mel ya. Getaway. Sengaja aku murid yang getaway. baik. Jadi aku nggak bawa anak ya? Campingnya nggak bawa anak? Nggak bawa anak. Nggak bawa anak. Nggak boleh. Mereka getaway selama... Iya, pokoknya benar-benar terpencil, getaway, mereka benar-benar banyak ngobrol berdua, dan ada keputusan yang cukup ekstrim yang mereka ambil akhirnya. Mela memutuskan untuk mundur sepenuhnya dan membiarkan suami ngelit sepenuhnya. Ini agak-agak ekstremis sebenarnya nih Mel. Boleh ceritain nggak Mel? Iya. Waktu itu kami pulang getaway, terus aku sih waktu itu yang, tapi kami kesepakatan berdua, cuman aku yang bilang bahwa kita itu yuk, karena aku tadi anak-anakku nggak ada yang sekolah, jadi kan lebih bebas. Aku nggak mikirin biaya sekolah, nggak mikirin anak-anak harus gimana. Jadi aku bilang kita keluar kota yuk gitu, bener-bener tinggalin semua rumah seisinya tuh aku tinggalin gitu. Aku melipir ke Salatiga. Dan itu kami di sana tuh benar-benar hidup di yang tadinya kehidupan Jakarta yang asik banget, maksudnya bukan asik, riuh banget gitu. Di sana tuh tenang. Kami cuma ngekos di kosan sekamar gitu. Ya sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu karena berapa lama? Dan alhamdulillahnya tidak lama. Aku 3 bulan di sana, lalu lama juga ya? 3 bulan. Tidak lama, ya 2 malam lah. Iya, 3 bulan. Aku 3 bulan. 3 bulan. Ya, anak kalau ditanya gini, keresahannya alpha female itu kan ketika harus mundur sejenak pasti mikirin anak kan gitu. Nah, aku tuh membuat mereframing gimmick kalau aku bilang bahwa kita seru ya, kita lagi seru-seruan ya. Kita seru-seruan nih sekeluarga, yang penting together forever lah gitu kan. Aku ke sana, terus 3 bulan bagaimana kami perlu pindah ke Semarang. Nah, di Semarang inilah kami bertemu dengan mentor yang benar-benar nemenin Mas Isal untuk jadi seorang pemimpin sampai saat ini gitu. Jadi sebenarnya perjalanannya panjang sampai ketemu mentor yang beneran nemenin Mas Isal. Akhirnya ya kami berproses sampai saat ini. Udah 3 tahun kami di Semarang. Alhamdulillah sih semuanya sudah berjalan dengan baik gitu. Rumah di Jakarta dan semuanya tuh udah aku tinggalin. Walaupun bisa balik lagi, kami sering balik lagi gitu sih. Sampai sejauh itu, sampai aku bilang gini, Mas Isal kalau nggak ada kerjaan, kamu jadi tukang sapu pun nggak apa-apa gitu. Tapi aku tahu sebenarnya nggak akan sih.
Itu Gitu. alasannya By the way, apa? Alasannya? nah itu by the way apa yang memicu itu gitu? Gini, aku merasa Sebelum itu terjadi. selama ini, kami kan pebisnis ya, bersama Dokter Angga dan lain-lain salah satunya gitu. Kami kan pebisnis, dari awal bisnis sampai dari satu bisnis ke bisnis lainnya, itu sering bangkrut kan. Sering bangkrutnya tuh bukannya nggak, jadi aku takut sukses sebenarnya. Ketika terakhir bangkrut, aku takut sukses. Ketika aku mulai lagi, aku tahu sukses akan lebih tinggi lagi, tapi aku akan lebih jatuh lagi gitu berdua. Jadi kami merasa ada puzzle yang perlu kami temukan sih, puzzle yang terserak gitu dan ini akhirnya nyambung ke urusan bisnis, ke urusan mindset dan lain-lain. Ketika punya uang gaji 5 juta satu bulan sama gaji 50 juta satu bulan, ketika itu rasanya sama, sedihnya sama, pusingnya sama, buat apa gitu kan? Ya udah, lepas aja semuanya, kita seru-seruan di Salatiga. Kita seru-seruan, akhirnya sih kayak gitu sih Mas. Itu anak-anak 3 bulan ditinggal aja di Jakarta. Oh enggak, kan kami together forever. Izin ambil tisu sebentar, Coach. Ambil tisu segala. Iya. Terus ketika akhirnya mengambil keputusan untuk oke, kita akan bertukar peran kepemimpinan dalam rumah tangga ini, itu berapa lama tahap adaptasinya? Iya langsung sih. Aku ketika pergi itu udah langsung benar-benar aku nggak akan cawe-cawe. Mundur ya? Maksudnya apa ya? Aku ikut kamu ya Pak gitu. Karena aku tahu sebenarnya suamiku itu bukan orang yang nggak pinter, bukan orang yang buruk, bukan orang yang, aku tahu aku tuh ngomel itu karena merasa dia itu punya potensi besar di dalam dirinya gitu loh. Jadi ketika gemes ya, cuman kok nggak mentas-mentas gitu kayaknya ya. Nah kayaknya nih gara-gara gue nih gitu loh Coach. Kayaknya sebenarnya. Jadi gitu sih, kadang-kadang gemesnya tuh karena kok kamu tuh sebenarnya bisa lebih dari itu gitu. Jadi akhirnya aku benar-benar mundur ketika Coach Nur Ferdi pernah bilang sama aku, kalau mau bantuin naik suami lo Mel, ya lo jangan narik dia dari atas, tapi lo turun ke bawah terus lo dorong ke atas. Itu sih ya, aku inget banget Coach ngomong. Dan ternyata itu jauh lebih mudah untuk bertumbuh. Ya alhamdulillah itu di aku berhasil ya. Tapi kan ini beda-beda ya. Tapi nggak bisa template ya. Iya, jadi itu melepaskan semua kemelekatan dan lain-lain itu masuk dalam, jadi ke spiritual, ke lain-lain sih, perjalanannya panjang akhirnya gitu. Mel, ini ada juga istri yang tadi, saking semuanya pengen nanya, jadi karena seru jadi semuanya pengen nanya. Benar. Silakan Coach. Bukan hanya seru, tapi ini curious sesuatu yang. Ya, apalagi tadi ada kata-kata kok belum mentas, banyak banget Silakan, dengan teman-teman yang nyimak gitu. Jadi ini kan ada yang nanya nih, saya termasuk istri yang dominan. Sebenarnya saya tahu dalam membangun rumah tangga perlu berbagi peran dan komunikasi yang baik, tapi kok susah juga ya untuk berubah. Nah, Mel, ini kan tadi yang Diko bilang, yang gue pilih adalah gue turun. Oke, yang tadinya gue di atas, yang tadi gue depan, gue turun, gue memilih mundur. Yes. Dan habis itu apa? Mingkem. Yes. Kan seringkali si alpha female ini gatel mengkoreksi, gatel memotivasi, gatel menyeret-nyeret. Nah, jadi PR-nya kan sebetulnya ini ya, gatelnya itu ya. Iya. Nah, ini mungkin mesti sharing nih Mel. Seberapa besar sih perjuangan Dika untuk mingkem, rasanya tuh udah pengen gitu. Karena gini, aku kan punya ketika dulu Mas Nur juga pernah bilang bahwa lu mau meratapi nasib atau lu mau melakukan sesuatu gitu. Take it or leave it gitu. Jadi ya gue aku take it semua mingkemnya itu benar-benar ini bagian dari, nggak apa-apa aku sakit banget. Kan gini, mingkem itu kan bagi seorang yang dominan, bagi orang yang so tahu, ini untuk penderitaan tuh, effort tuh. Itu penderitaan banget kan, gitu kan. Walaupun sih masih ya Pak,
kadang-kadang keceplosan sih ya katanya. Pasti sih, tapi Cuma sama maksudnya sama istri kalau itu. tapi sudah jauh turun gitu. Gitu jadi ya harganya ya itu aku lebih memilih aku action saat ini sih. Aku tidak mau aku jatuh lagi ke depan gitu. Dan alhamdulillah aku merasa on the track saat ini. Mungkin karena temenin mentor juga gitu. Oke, satu lagi sebelum Abbas sama Mas Ari nyambung. Mel, ini kan seorang alpha female yang sosok yang dominan itu kan punya standar tinggi kan, Mel. Nah, gimana perjuangan Dikau dengan level standar yang sudah ada dalam mindset Dikau? Gimana cara beradaptasi? Apakah Dikau dalam proses itu memilih, udah deh gue turunin standar gue nggak mau berharap terlalu tinggi lagi, atau gimana nih, Mel? Karena gini, banyak kan para istri yang dominan, iya habis kalau gue nggak turun tangan, nggak ada yang ngerjain. Kalau gue nggak ngelit, bisa berantakan rumah tangga gue. Kalau gue nggak ambil alih, terus gimana nasib anak-anak gue? Dan Dikau memilih untuk mundur, turun. Itu sedangkan standar, apakah standar ini yang dirubah atau dihapus? Atau gimana nih cara menyikapinya? Ini gue mewakili pertanyaan banyak para istri. Berarti gini, aku tuh yang penting pura-pura aja dulu bahwa dia layak. Itu sih, Mas. Oke. Jadi kalaupun aku merasa dia tidak layak gitu, maksudnya dalam hal apapun dia belum ya belum layak. Aku benar-benar nggak apa-apa, aku menerima. Jadi dia taunya vibe-nya aku kamu layak gitu, kamu layak, tenang aja, kamu layak. Oh iya nggak apa-apa, kamu layak gitu. Akhirnya sih gitu, ketika bisa kita harus banyak yang bilang bahwa sedekah itu harus dipaksakan atau pura-pura sedekah aja nggak apa-apa, ya masa nggak mau sih kayak gitu ke suami gitu. Ya akhirnya dia juga akhirnya punya apa ya, suamiku tercinta akhirnya ya punya giroh untuk oh gue layak ya gitu. Oh iya ya suami istriku mingkem ya. Oh istriku beneran. Jadi disinilah konsep mensuamikan suami mulai hadir akhirnya, Mel ya. Yes. Aku benar-benar mensuamikan suami. Bahkan aku kan seumur ya, banyak teman-teman seumur kan, teman segeng kan. Bahkan aku mulai mengganti ketika biasanya cerita gini, iya nih gue sama Isal pergi gitu kan. Misalnya sama temen gitu, aku tuh bahkan mengganti ketika, iya aku sama Mas Isal pergi gitu. Dari bahasa aja aku ganti. Sedetail itu, gini, kan harus berubah sih ya. Jadi bahkan dari ngomongin, aku memang ngomongnya memang Mas ya tadi. Cuman ketika ke orang kan kadang-kadang, iya nih pergi sama Isal gitu kan. Itu terus aku sampai ganti, iya gue pergi sama Mas Isal, walaupun temenku mungkin aneh, si Mela manggil Isal sekarang Mas Isal gitu. Ya sampai sekecil itu sih. Iya, kira nama tukang bakso kita panggil Mas, masa suami namanya doang. Iya, karena teman ya, karena sahabatan gitu. Jadi kadang-kadang kan gitu. Gitu sih. Iya. Seru. Ini menarik sih coach, menurut saya gini, tapi kayaknya kalau Kak Kamel ini udah next level ya, jatuh gini. Ini kan tipenya berarti Kak Meli ini adalah istri yang ada ilmunya gitu loh. Maksudnya istri yang sedikit banyak udah paham lah, entah dari agama atau dari mungkin beberapa mentoring yang didapatkan gitu, bahwa bagaimana menyingkapi ini sebagai sesuatu, dan menyadari bahwa ini sesuatu masalah bersama yang harus diselesaikan bersama, nggak ada keakuan yang lebih tinggi gitu kan. Tapi kan mayoritas yang belum memiliki kapasiti ada muatan ilmu di dalamnya, pasti kan emosi yang paling tinggi itu ego dan emosi yang mendahulukan gitu. Boro-boro kita mau mengerti bahwa ini adalah masalah bersama yang kita selesaikan bersama, ngasih ruang dan jalan buat suami itu kan, menghargai dia gitu. Lebih banyak yang ketika suami ada kekeliruan malah tambah dijatuhin gitu, banyak kan gitu kan, tambah dijatuhin, tambah didera harga dirinya, banyak yang begitu juga. Nah, kalau syukur sih kayak kamu udah sadar, yuk kita bersama sama-sama hijrah ke Salatiga misalnya, seperti itu kan sebenarnya nikmat ya, sebuah proses yang dijalani bersama gitu.
Tapi banyak di luar sana yang ketika istrinya alfa, istrinya nyaman di situ, suaminya nyaman di situ. Jadi udah banyak loh, saya temuin banyak yang istrinya alfa itu banyak juga. Ada beberapa berdasarkan kata Abah tadi yang pengusaha besar alfa juga istrinya, karena di kantornya udah biasa jadi bos, di rumah udah capek, malas ribet, yang ribet istrinya gitu. Terima beres maunya dia misalnya, semua udah kamu atur aja gitu. Kadang-kadang yang begitu juga. Ya itu kayak ekonominya bagus, yang kira-kira sama masih berusaha kan, kasihan nih suami secara ego kan, secara keuangannya tuh terluka gitu tuh. Kira-kira apa ya yang harus kita kasih masukan gitu ya ke para entah itu suami atau istri yang mungkin sama-sama sekarang baru kita mesti ngapain gitu ya. Kalau kamu tadi kan udah jelas. Ini mungkin kita masalah ini terkait ada dengan pertanyaan yang ada di layar nih, Mas Ari sama Mela. Langsung ada nanya nih, berapa kali Mbak Mela menyatakan ada mentor. Apakah memang diperlukan untuk punya mentor nih untuk merubah karakter? Iya, jadi gini, aku kan berproses dulu. Jadi ke Salatiga, aku ke Semarang pun aku nggak tahu ketemu mentorku yang mentor Mas Isal dan mentor kami Mas Ili Sasongko yang sekarang nemenin kami berproses. Aku nggak tahu ya. Beliau hadir dihadirkan oleh Allah ke dalam kehidupan kami, aku nggak tahu gitu loh. Jadi perjuanganku ya bukan setahun 2 tahun Mas Ari. Sama mungkin saat ini mungkin ibu-ibu, istri-istri atau suami-suami yang sedang berjuang mungkin ada di fase aku pernah merasakan hal yang sama. Aku sama Mas Indra itu udah berapa tahun ya? 7 tahun ada kayak Mas ya? Ada nggak sih? 7 tahun kayaknya ada deh, 3 tahun terakhir. Kurang lebih, iya. Gitu. Jadi memang jalan aja dulu gitu. Jadi jalan aja dulu sampai ya pasti ada jalannya, pasti banget sih. Menurutku pasti ada jalannya. Cuman memang hitam banget tuh dari Jakarta kan aku bener-bener nggak tahu mau ngapain. Bahkan Mas Isal kerja apapun aku nggak tahu. Bener-bener. Ya. Jadi mungkin saya tambahin sedikit, proses di Salatiga dan Semarang itu adalah proses lanjutan setelah journey dibimbing selama sekian tahun di Jakarta gitu loh. Mungkin salah satu tantangannya adalah sebagai seorang alpha yang dominan adalah bersedia mendengar, gitu ya Mel ya? Yes, benar. Karena kan saking dominannya tuh pengennya counter, pengennya argumen, pengennya nunjukin pendapat. Jadi selama ngobrol sama Pak Isal sama Mela, itu mungkin perjuangan Mela adalah bersedia mendengar apa yang disarankan oleh mentor. Benar nggak Mel? Iya, jadi betul. Bersedia untuk merendahkan hati ya, untuk bisa mendengar mentor itu perjuangan banget untuk seorang alpha female ya, seorang yang dominan. Kurang lebih gitu ya Mel. Jadi mungkin para istri yang sekarang sedang menyimak melihat gimana caranya ya untuk gue bisa ngebantu laki gue sehingga gue nggak terus-menerus menjadi sosok yang dominan. Nomor satu ya belajarlah mendengarkan hati. Kalau memang belum bisa muhasabah sendiri, carilah mentor. Kurang lebih gitu ya Mel ya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Gitu sih. Tahan-tahan diri aja. Banyak sih yang curhat misalnya gini. Gue udah mau berusaha jadi istri yang baik, terus tiba-tiba suami gue bilang gini, bagus tuh kamu gitu, jadi istri yang baik ya sekarang, padahal dia yang buruk gitu. Ada aku bilang gini, bener nggak tapi omongannya dia, bener nggak? Bener sih, ya udah terimanya yang bener aja, nggak usah pusingin yang bapaknya buruk. Bahwa omongan Mela adalah sosok female yang sudah berani berpikir objektif gitu loh, nggak cuma mengedepankan ego dan keakuannya, sama aja sebenarnya. Jadi pada saat digituin, kalau emang bener ya udah telan. Nah, perjuangan nelen inilah sebagai seorang dominan yang butuh perjuangan luar biasa banget. Bener tuh, bener banget Mel. Iya bener. Berarti balik lagi ke yang lama ya coach ya, bahwa banyak yang masih menyangka pernikahan itu transaksional ya, menang-menangan gitu ya. Iya, ujung-ujungnya gitu kan. Gue udah capek nih di rumah membimbing segala macam. Kenapa sih lo nggak nguntut lagi, nggak kelar-kelar ujungnya? Ya berarti ini ada pertanyaan tuh di bawah tuh. Bagaimana caranya bersikap di saat suami mengalami kegagalan yang berulang? Mela tahu banget jawabannya tuh.
Nah, ya udah. Kontekstualnya kegagalan ini kan macam-macam ya. Kegagalan naruh handuk aja gagal gitu kan. Gitu. Ya ketika Naruh udah handuk salah aja gagal. ketika udah sadar ya udah sabar 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 tuh nggak ada batasnya gitu. Pura-pura aja dulu bahwa dia nggak bahwa dia akan berhasil setelah ini. Dia akan berhasil setelah ini. Wah, berani terus berharap berarti ya Mel ya. Gitu. Iya. Aku Optimisme ya. ketika di Salatiga aku juga ditemenin sama Mbak Septi dan Mas Dodi, ibu profesional. Beliau ngomong gini sama aku, sama Mas Isal. Mel, Sal, kamu itu jangan GR katanya gitu. Jangan GR bahwa hidupmu, perjuanganmu saat ini itu untuk menaikkan level kalian gitu. Kenapa? Karena mungkin karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan anak-anakmu untuk mencapai takdir terbaiknya melalui perjalananmu. Jadi perjalananku itu pasti ngaruh ke anak-anak gitu. Itu yang bikin aku, oke. Gue tuh kayak, loh, iya ya, gue kayak, mungkin gue berdua aja. Enggak, sebenarnya anak-anak tuh bertumbuh, ngelihat aku dominan, ngelihat aku ngomel mulu, ngelihat Mas Isal. Itu tuh yang membuat aku, oh no, ini anakku tuh aku harus mengantarkan dia ke takdir terbaiknya dia kan, gitu. Makanya ya tetap. Jadi perlu ngelihat gambar yang lebih besar ya Mel ya. Iya. Jadi jangan kayak Referensi, bahwa ya? itu cuman hubungan lu berdua doang. Enggak, ini ada anak-anak yang bisa jadi dia diberikan kekuatan dengan berantemnya kamu, dengan segala ributnya kamu, itu jadi kekuatan buat dia, tapi buru-buru berubah gitu loh. Jangan nyesel. Nah, yang ujungnya nih gue tungguin. Jangan status quo berantem melulu gitu Mel ya. Iya, jadi dia ngelihat kita bertumbuh. Jadi dia ngalamin susahnya, juga ngalamin senengnya, jangan susahnya doang. Oke. Mel, ini ada yang nanya nih Mel. Iya. Mel, apakah alpha female itu masuk ke dalam kategori istri yang tidak taat dan tidak menghargai? Gimana menurut Dika Mel? Bisa iya, bisa enggak sih. Bisa iya, bisa Ayo, enggak. Tergantung kadar berarti coach. Kenapa? Tergantung Ya, bisa kadar iya, berarti bisa. ya. Kalau udah terlalu alfa banget, kalau suaminya udah di taraf bukannya omega alfa omega, apalagi sih tetra ya, apalagi sih. Di bawah banget gitu suaminya, mungkin iya kali, udah nggak ininya kali ya. Bisa jadi iya. Ya kalau mau dibilang Nah, iya artinya- iyalah gitu. Betul. Tapi Iya, ya nggak bisa selamanya juga. ya gitu. Kadang-kadang tadi salah naruh anduk aja itu jadi nggak menghargai, ya bisa aja gitu. Karena ngomel kan, terus jadi ngomongin yang nyakitin gitu. Kayaknya masalahnya ruwet banget. Mel, ini ada yang curhat nih Mel, langsung Mel. Saya kalau nggak dominan, keadaan rumah anak-anak akan kacau. Apakah saran Nah, Dika itu. untuk para istri seperti ini? Ya nggak apa-apa, kacau aja dulu. Lo iya toh, maksudnya aku emang keadaan aku nggak kacau, ya kacau lah. Kami makan berempat pakai lotek doang, 7.000 perak gitu. Ya kacau. Ketika tadinya makan enak di Jakarta, deket orang tua, bisa minta gitu kalau susah gitu kan. Rumah sendiri, gede. Tapi harus akhirnya seseruan berempat gitu, ya nggak apa-apa, kacau aja dulu. Kalau aku ya, kenapa? Karena buatku take it or leave it. Kalau aku nggak melakukan sekarang, aku akan lebih sakit lagi ke depannya. Aku nggak mau bangkrut lagi, aku nggak mau. Nah, itu. Sebenarnya itu sih, Itu aku nggak kuncinya. mau. Nggak mau. Jadi pattern ada pattern yang berulang ya. Yes, ada pattern yang berulang. Kalau Itu kita tidak kegagalan berubah, itu maka kan itu akan pattern. terjadi lagi gitu. Iya, aku Predictable. nggak mau. Kalau mau pisah sekalian. Template ya, Mas Kan template. juga pernah ngomong. Iya. Kalau mau pisah ya udah pisah aja gitu. Tapi aku nggak mau pisah. Jadi aku mendingan aku sakit sekarang sih gitu. Semana sih sakitnya gitu. Toh bareng sama anak-anak dan sama suami gitu sih. Nah, itu Mel, ada sekaligus lagi yang menjawab curhat ini nih. Mel. Iya, menjawab Mbak, itu silakan, tuh. Mbak. Itu yang di bawah tuh. Menanggapi suami yang malah nyaman dengan alpha female. Artinya ini mungkin perempuannya istrinya wanita karir ya. Sampai-sampai tidak memberi nafkah, malah minta ke istrinya nafkah dinafkahi. Itu mah keterlaluan. Iya, Enggak, itu. tapi kan tadi Kak Mela udah cerita sebetulnya hanya perlu mengambil keputusan aja.
Iya bisa jadi ibaratnya kita Mbak siapa nih? Nur Aini berani nggak ngomong ke suami? Mulai sekarang kamu ya yang cari nafkah, aku resign. Itu suami yang tertukar itu coach. Keluarga. Sinetron ya. Tukar sama siapa? Suami yang tertukar sama istri. Kirain Tapi suami banyak tertukar sama suami gitu. tetangga. Jadi Ya saat sebenarnya yang Abah bilang masalah tadi, keberanian untuk berubah ya. betul. Jadi saat Abah bilang tadi, Mas, mulai hari ini aku mundur ya, aku ke belakang ya. Cuman, Bah, seringkali nih, seperti Mela suka cerita, pada saat ngomong kayak gitu, mereka nggak siap dengan konsekuensinya, nggak mau kehilangan kenyamanan, nggak mau kehilangan hal-hal yang buat hidup mereka enak sebelumnya. Jadi, mereka maunya si suami langsung bisa melesat naik gitu loh. Iya betul. Kira-kira mungkin nggak kayak gitu, Mel? Iya betul. Kalau jadi sebenarnya resign nggak resign juga akhirnya nggak ini juga sih. Kan bisa aja kita pura-pura susah gitu kan. Maksudnya jadi sense of crisis suaminya tuh kayak terbangun gitu. Bisa aja Tapi si istri perlu siap dong. Jadi jangan saat pasti. keadaan jadi lebih nggak nyaman terus malah tambah nyalain suaminya. Gara-gara kamu tuh hidup kita jadi lebih susah sekarang. Iya pasti betul. Itu kan tadi ku bilang karena kesulitannya pasti mikirin anak-anak gimana. Apalagi yang udah terlanjur sekolahnya mahal. Apalagi yang udah punya mobil 3 gitu kan, punya mobil 2. Nanti kalau gua nggak kerja gimana? Ya itu perjuangan yang harus. Karena aku yakin ini tidak lama ya. Maksudnya tidak lama tuh karena seperti yang pernah aku bilang. Susah nggak sih? Susah. Ibuku ke Salatiga itu nangis gitu sama adekku. Kenapa Mela kayak gitu? Aku tidak menyembunyikan susahnya aku. Tapi aku tidak menderita. Aku nggak menderita gitu loh. Dia. Aku bilang coba diulang. Susah tapi tidak menderita, coba diulang nggak? Dirapin. Iya, aku susah. Aku nggak bilang bahwa itu gampang. Tapi aku nggak menderita. Kan anak-anak masih seneng, hubunganku juga jadi jarang ribut gitu. Ya udah makan lotek 7.000 berempat juga sudah asik banget, enak ya gitu. Itu kan reframing ke anak-anak gitu. Itu punya trik masing-masing sih. Aku nggak tahu ya karena kondisinya sebetulnya mungkin bisa berbeda. Bagian penting dari perjuangannya ada di situ ya. Iya, bagian pentingnya adalah ketika buat alpha female di situ ya. Iya. Itu kan karena gemes. Aku jualan kue, bikin kue aja. Aku kan memang punya bisnis kue, bisa ngajar kue dan lain-lain. Itu bisa gitu. Kayaknya udah pengen aku ambil alih aja gitu atau apa ya belum saatnya, bisa jadi ya berulang lagi, bisa sih, aku nggak tahu ya, bisa jadi. Tapi aku di keluar kota tidak sampai itu. Akhirnya ya sekarang aku benar-benar menjadi mendapatkan impianku menjadi ibu rumah tangga yang support. Intinya sih nyupport Mas Isa. Walaupun aku karena alpha female kan tetap aja pengen aktual, pengen apa. Aku juga punya usaha sendiri, tapi sudah tidak lagi menjadi beban buatku gitu. Untuk senang-senangnya aku aja gitu. Tapi kelihatan di sini bahwa memang berani ya, Kameladi berani mengalah demi keluarga. Buktinya tinggal di Salatiga gitu, nggak cari koteng, namanya bener semua. Gitu kan. Oh salah ya? Bener 7. Betul 7 harusnya, betul 7. Mel, ini gue nyambungin yang Mas Ari tanya tadi, Mel. Benarkah kau merasa mengalah dengan pindah ke Salatiga tersebut, Mel? Enggak sih. Apa saling mengalah? Enggak ada yang ngalah. Enggak ada. Yang enggak ada sih, cuman ya udah seru-seruan aja gitu, seru-seruan. Jadi tidak ada perasaan gue lagi ngalah gitu ya, Mel ya? Oh. Enggak ada. Ya. Enggak. State of mindset. Ini penting. Lagi yang aku tuh kayak lagi dioperasi gitu loh. Gimana sih kalau ada duri dalam daging itu kan sakit terus-terusan. Kalau temenku bilang gitu, ada duri dalam daging itu kan sakit terus-terusan. Ya mendingan dioperasi aja, sakit nggak apa-apa, nanti durinya hilang. Karena aku yakin sekali itu akan berakhir, nggak tahu juga ya. Yakin sekali bahwa itu akan berhasil. Kepedean ya. Kayak detox ya, Pak. Ya prasangka baik lah.
Iya, iya. Buktinya Ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan, kenapa alpha female kok bertemunya dengan beta male? Apa nggak mungkin kalau sama-sama alpha? Apakah mungkin kalau sama-sama alpha kemungkinan berhasilnya kecil? Nah, gimana tuh? Kayaknya enggak ya. Salah satu mentor saya, wah lagi loading nggak? Salah satu guru saya, alpha male dan alpha female, dominan dengan dominan. Begini nih. Tapi lama-lama hilang ini. Jadi kembali lagi ke yang tadi Kak Mela udah sharingkan semua, in the end operasi lah, mengambil duri dalam daging itu biar sembuh. Sama state-nya ya, Mbak ya. Itu yang keren banget. State-nya bukan state tidak ada yang mengalah. Bukan. Betul. Ini memang journey yang kita pilih. Satu kata kunci berarti apa? Be responsible. Ini kalau guru kita semua nih lagi nonton, Mas Pras, pasti senyum-senyum banget nih. Anak muridnya sudah menjalankan state being responsible ini. Hai Mas Pras. Guruku juga. Iya pasti. Kayak gitu sih. Suami sejati itu sedikit bicara banyak transfer, katanya begitu. Setuju nggak? Ya, jadi Mas Ari gimana Mas Ari? biasanya gini nih, ya kan? Biasanya gini, udah mulai nggak gini lagi. Soalnya udah lewat bawah nih, gitu. Nih. Ada amplop di bawah ini nih. Iya. Maaf ya, Udah amplopnya gini lewat nih. bawah. Udah gini. Iya. Aduh. Beres urusan. Yang penting ada amplop di bawah. Mel, ini banyak yang komen, ini mirip gue banget kisahnya Mbak Mela katanya. Dan ada yang ngomong, terjawab sudah kegundahan saya selama ini. Ternyata di luar sana banyak nih ya. Dari Naya, cake cookies. Duh, tema malam ini jawaban semua kegundahan aku selama ini. Wih. Halo Mbak Naya. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari bahwa ini kan Kamel ini alhamdulillah akhirnya menemukan puzzle yang hilang selama ini untuk mendapatkan pola yang benar gitu kan. Ketemu nih puzzle-nya. Jadi ibaratnya kemarin apa kelirunya ya, kayak di detox dulu, di nolin dulu, kemudian sama-sama sering belajar gitu ya. Tapi mungkin pada saat orang ya ini manusiawi ya, kadang-kadang kita pada saat sudah merasa menang, disitulah temu kekeliruan lagi. Berarti sebenarnya pada saat proses ini justru inilah posisi tetap masih terus belajar waktu itu, Kamel ya? Iya dong, pasti. Kalau menurutku akhirnya sampai kita tua sih sebenarnya belajar, tapi akhirnya udah nyaman. Belajarnya mungkin di level yang lain gitu. Di urusan udah yang ketemu lain. polanya gitu ya? Tapi prosesnya ya pasti sampai kita sama-sama meninggal nanti pasti belajar terus gitu. Itu Mas Isalnya ada di situ nggak? Ada, Mas Isal. Tampilin kamera dong. Nongol Sal. Ayo nongol sebentar. Bisa ditampilin foto sebelum dan sesudah nggak? Sebentar. Dipanggil. Cara mengatasi lelah hati, waduh, ada yang tanya tuh. Kan kalau ketika kita lagi tadi alpha female sedang men-switch, tadi kan pasti ada rasa lelah, ada rasa suami bawel, harus gatel. Assalamualaikum. Mas Ari, apa kabar? Ya Mas. Baik. Gimana, Bah? Gimana lanjut, Bah? Gimana tadi, Bah? Iya, ya itu tadi pertanyaannya. Kan pasti ada rasa lelah, terus kapan ya ini akan berakhir gitu. Mau sampai kapan kayak gini terus gitu ya? Bukan. Prosesnya. Mau sampai kapan kan tadi udah. Pertama. Oke. Terus kan mereka ceritanya ke Salatiga, and then terjadilah sebuah kesepakatan untuk sertijab. Sertijab. Terima jabatan. Nah, akhirnya sertijab nih. Nah kan setelah sertijab itu kan pasti ada rasa gatel, capek, kapan nih, nggak sabar. Nah, itu gimana? Ya kan kita punya Allah. Nah, itu jawabannya udah. Allah Closing langsung. menggiring jawaban, ngasih jawaban kalau kita udah punya keyakinan sih. Gitu. Aku perasaannya kayak gitu. Gak tahu kalau orang lain ya. Tapi di kami ya
Allah kasih jalan. Bahkan kami ketemu Mas Ili, mentor kami sekarang ini, dan berproses, masih salah berproses dengan segala support system. Itu pasti karena Allah yang kasih gitu. Tapi ingat, Allah kasih kan juga awalnya karena aku nggak tahu, hitam juga di depan gitu loh. Gitu sih. Gelap dulu ya. Dibilang klasik ya memang klasik, mau gimana lagi, itu doang jawaban. Tapi pasti balik ke situ ya. Iya. Ya. Itu jawabannya. Ini ada yang komentar nih. Ada yang komentar, Masya Allah, Alhamdulillah saya bisa melihat acara ini, renungan buat saya. Dari Rina 442. Mel, banyak banget nih yang kayaknya kasus gue banget nih lagi dibahas nih. Pokoknya semua yang dibahas di diskusi coach ngena ke aku semua sambil nangis lah lambang. Iya, iya. Oh ya, by the way teman-teman semuanya, jangan lupa kita akan ada diskusi lanjutannya. Jadi daftar dulu ya ke grup.diskusikeluarga.com. Nah, Mas Ari tolong dipin. Siapa nih? Gue. Coach dipin. grup.diskusikeluarga.com. Nanti Anda di situ akan masuk ke grup WA. Nanti kita akan informasikan diskusi lanjutannya via Zoom. Nanti di sana Anda bisa tanya jawab lebih leluasa. Kalau gini kan tanya jawabnya ngetik nih. Kalau di Zoom kan Anda bisa open mic, bisa ngobrol, diskusi lebih enak ya. Nanti jadwal Zoom-nya kapan ya? Nanti diumumin di grup tersebut ya, diumumin di grup WA-nya. Yang penting Anda join dulu. Udah belum? Tolong dipin dong. Baru diketik. Udah dipin ya. Grup.diskusikeluarga di kolom komen ada, sudah dipin teman-teman ya. Anda apalin aja atau di screenshot, nanti diketik aja di browser Google Chrome atau Safari atau Opera dan lain-lain ya. Begitu. Kembali lagi ke siapa nih? Enggak lah, siapalah yang mau nyambung. Kalau di luar Indonesia gimana ya, nggak apa-apa. Di luar Indonesia tetap daftar juga ya. Daftar online aja kan gitu. Di WA nanti kelasnya di kelas lanjutannya di via Zoom meeting kan. Jadi online aja kita. Oke, ini lagi nunggu-nunggu. Oh, langsung pada daftar cepet banget. Mel, sedikit bikin manasin suasana lagi, Mel. Ini tambah malam tambah panas nih, Mel. Mel, pernah nggak sih journey sebelum berangkat ke Salatiga dan journey saat di Salatiga, journey saat di Semarang, itu ada perasaan kayak pengen nyerah, Mel? Iya, pengen nyerah. Nggak pernah nggak ya? Mungkin pengen nyerahnya udah sebelum-sebelumnya sih, Coach. Sudah sebelum-sebelumnya. Jadi ini tuh udah yang dioperasi, udah terima aja sakitnya kayak apa gitu. Bukan menikmati kesakitannya ya, bukan denial akan kesakitannya. Maksudnya gini kayak tadi, misalnya anak-anak biasanya ikut klub renang gitu atau apa, terus anak-anak kan di mana, ya udah akhirnya ya udah kamu main sepeda terus bisa berenang di di Kali Taman tuh apa namanya ya, di Umbul gitu ya, iya di Umbul, di mata air gitu. Itu aku bilang bahwa seru banget ya perjalanan kalian gitu. Dulu tuh yang biasanya fasilitasnya itu sekarang tetap bisa, tapi dengan pengalaman yang berbeda gitu kan. Sebenarnya kesulitannya ya di anak-anak gitu ya, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi udah menikmati hal tersebut, reframing tadi gitu. Gimik-gimik aja sih nyenengin anak-anak gitu. Anakku udah 15 tahun sekarang umurnya. Oh, udah gede dong ya berarti. Iya, alhamdulillah. Cowok-cowok anaknya. Umur 12, sekarang sudah berproses juga, alhamdulillah sudah. Jadi kalau gue sederhanain, Mel, berarti Mela saat memutuskan gue pengen bikin laki gue jadi leader, berarti Mela sudah siap bayar harganya. Iya. Dan salah satu harga yang Mela bayar adalah gue memilih untuk menikmati rasa sakitnya. Ini cuma jargon apa beneran, Mel? Biar gue jadi penasaran, Mel. Kan banyak yang nyimak, ini kan cuma jargon, biar kelihatan seru aja. Bener nggak sih, Mel? Lo beneran ketika gini misalnya aku uangnya udah habis gitu. Maksudnya udah habis, terus aku bilang gini, kan masih punya laptop bisa dijual. Kan masih punya handphone. Tapi alhamdulillahnya itu nggak ngerasa tersindir, nggak jadi ribut itu pada saat ngomong kayak gitu. Justru karena memang kita sedang sama-sama sadar bahwa
sedang melepaskan kemelekatan, jadi ya nggak apa-apa gitu. Ini bergantung sama Allah, tapi ketakar sih sebenarnya. Gimana ya? Kayak bonek sih bonek, tapi lu nggak akan kelaparan juga sih sebenarnya gitu. Kayak gitu. Dan itu benar ketika tadi aku bilang bahwa proses perjalananku dan Mas Isal itu adalah perjalanannya anak-anak. Beneran, alhamdulillah, anakku sekarang dua-duanya sudah mandiri. Yang pertama sudah mandiri secara finansial dan lain-lain. Dia sudah tidak lagi aku support apapun secara materi ya, karena sudah berproses sendiri gitu. Dan dia menemukan mentornya juga. Jadi memang perjalanan kami bareng. Ternyata. Karena sebelumnya aku nggak tahu. Gitu. Tuh, Mbak Novi Azih, emang mingkem itu menyakitkan, cenah katanya. Sakit banget. Untung yang udah biasa keluar 25.000 kata per hari wanita kan. Kalau mingkem itu kayak ini. Itu kayaknya, aduh, mau ngomong gitu kan biasanya kan. Aduh. Sehari-hari ngomong 25.000 kata, suruh mingkem lagi. Aduh, mingkem. Itu di mute, Bang. Bisa rusak itu. Tapi tapi itikat baik dari keduanya memang dibutuhkan berarti coach. Maksudnya keduanya memang punya niat untuk ke arah yang lebih baik. Itu nggak bisa satu pihak nih berarti. Dua-duanya nih harus. Jadi awalnya itu dimulai dari keberanian mereka, Mas Ari. Saya perlu bilang adalah keberanian mereka untuk bisa melakukan pemetaan ulang kondisi kita sekarang tuh gimana sih sebenarnya. Jadi bukan cuman saling menyalahkan, bukan cuman menyudutkan, tapi mereka berani memetakan ulang kondisi mereka, terus melihat gitu loh, ini mau diapain. Dan bener banget yang Mela bilang tadi, gue memilih meratapi nasib atau gue memilih untuk bertanggung jawab terhadap kondisi yang ada. Jadi mereka tidak lagi berpretending, seakan-akan pura-pura nggak ada masalah, atau menyalahkan, atau gimana. Mereka hadapi, ini ada masalah depan mata kita, mau ngapain nih kita nih. Terus juga mereka berani memetakan secara objektif, oh ternyata mappingnya adalah, lu belum jadi kepala keluarga, gue dominan. Kurang lebih gitu Mel ya, saat itu ya. Dan ini nggak sehat kalau diterusin gitu loh. Nah, saat itulah mereka akhirnya berani, oke, what next? Yang mahal adalah keberanian untuk memetakan. Kurang lebih gitu nggak, Mel? Iya, betul. Ketika gateway itu ya kami memetakan tadi, bahwa bisa aja sih, banyak kok orang yang bilang, lu ngapain sih keluar kota gitu, lu bisnis udah macem-macem, lu bisa bangun bisnis, iya. Tapi kami waktu itu memetakan enggak, ini harus ada puzzle yang harus kami cari tadi, entah kenapa, dan salah satunya adalah hijrah keluar dari Jakarta gitu, karena emang udah nggak tahu lagi mau ngapain. Iya, by the way teman-teman semuanya, ini caranya bagaimana nanti juga kita bahas di kuliah lanjutannya via Zoom meeting. Jangan lupa masuk di group.diskusikeluarga.com. Itu nggak bisa diklik ya. Instagram nggak bisa ngeklik link apapun kalau website. Jadi Anda screenshot aja di bawah tuh, atau Anda catat ya, grupnya ada GROUP ya, bahasa Inggris group gitu ya. .diskusikeluarga.com, Anda ketik manual, jadi nggak bisa langsung dipencet di sini. Seperti itu. Ini saya kayaknya memang hacknya masih berlanjut ini, sampai semua tulisan pertanyaan nggak ada nih. Terus yang begitu, Apin nggak ada, untung live-nya di sini. Ini disenggol-senggol udah nggak ngaruh lagi nih, disenggol-senggol nih. Aduh, tapi menarik. Udah nge-freeze ya. Jadi udah sekarang ini para pria-pria, para suami yang mungkin kadarullah lagi dengan kondisi yang sama, mungkin bisa share tayangan ini ke istrinya, gitu. Dan istri yang sekarang sedang menyaksikan, mungkin salah kita ya, gitu. Bahwa ya tadinya awalnya niatnya mau sembunyi-sembunyi, Mas Ari ya. Para suami-suami yang nonton mau sembunyi-sembunyi nih, istri gue nggak boleh lihat gitu ya. Tapi setelah harus ngasih ke istri kan nih, gitu kan? Iya, malah harus ngasih sekarang. Semua salah satu yang harus ditaklukkan itu istri juga. Mel, ini kan ada para suami mau ngasih nih Mel rekaman kita hari ini.
Terus apa saran Dika untuk para istri yang disodorin rekaman ini, Mel? Ya, kenapa gua ketawa? Karena begitu disodorin, apa lo nyodorin? Maksud lo nyuruh gua berubah? Emang selama ini lo gimana? Lo aja masih gitu-gitu aja? Nyuruh gue. Come on, man. Itu pernah ada Ya, cerita berarti- lucu itu, Coach. Ya, gimana Mas Ari? Pernah ada cerita lucu gitu, ada dua golongan suami gitu ya, di pintu surga, di pintu neraka gitu ya kan. Di pintu surga dikit banget gitu kan, nggak ada nih gitu. Cuma dikit, yang ada di pintu neraka banyak gitu. Pas ditanyain, ini kenapa kalian begini banyak? Kalian ini tipe-tipe yang takut sama istri ya? Iya. Wah, contoh nih sebelah sini. Cuma sedikit. Nah, kamu nih berada di sini karena berani sama istri ya? Enggak. Lah kok bisa di sini? Saya juga disuruh istri di sini. Saya suruh ngantri di sini. Saya suruh ngantrinya di sini sama istri. Masih aja tetap ya, endingnya begitu. Ayo Mel, gimana Mel? Apa saran Dika Iya. untuk para istri yang suaminya menyodorkan rekaman ini? Kenapa harus pusing istrinya harus berubah, suaminya aja dulu yang berubah, kan suaminya denger. Jadi kan sebenarnya bukan tentang istri, bukan tentang suami, ini tentang Iya, diri setuju. manusia gitu. Heeh. Ya, jadi kalau nonton bareng nggak apa-apa, terus nanti misalnya berarti kita sama-sama tadi memetakan mulai dari tayangan ini pun nggak apa-apa gitu. Tapi kembali sebenarnya aku nggak mikir, bukan nggak mikir ya aku mulai aja dulu gitu. Pasti Mas Isal juga akhirnya waktu itu juga mulai aja dulu gitu. Kalau ketika kita istri ngomel mulu, ya berarti cara komunikasinya dibenerin dan lain-lain. Aku nggak tahu ya, karena kembali lagi ke masing-masing kasus. Tapi menurutku mulai aja dulu dari istri atau suami yang nonton sekarang. Gitu. Oke, Siapapun yang jadi nonton, jangan maka dia yang harus disodorin ya. memulai gitu ya. Iya, siapapun yang nonton, jadi dia harus memulai duluan. Gitu. Ini Berarti alumni Anda diskusi tahu- keluarga Anda banget nonton nih sekarang berarti ngomongnya. Ditunjukin sama Allah tuh. Ini berarti harus Anda mesti yang tahu harus diri mulai. ya, tahu diri. Yang suami posisinya lebih rendah, dia harus berusaha climb up. Kalau istri yang ketinggian, ya dia yang berusaha Iya. turun. Nah, ketemu di posisinya masing-masing gitu berarti ya. Memang berarti bukan Iya. belum melulu masalah ini masalah suami atau istri. Bagaimana kita meradarkan pemetaan posisi kita dalam keluarga gimana gitu ya. Nah, kalau udah paham baru Iya. kita nih, apakah kita yang perlu turun ataukah suami yang perlu naik dia, dan antara dua itulah. Iya. Atau kalau dua-duanya bagus tuh, berarti istrinya turun, suaminya naik, atau istrinya dorong suami, suaminya ngasih ruang istri dorong gitu. Cakep Iya. juga sih. That's it. Teamwork ya jatuhnya. Aduh, ini Gitu. Terakhir Kalau diterusin bisa- kalimat penutup dari Mel. materi kita malam hari ini. Mel, tutup Mel. Ayo. Menutup Dika apa Mel? Menurutku apa ya? Ya, menurutku jangan takut susah sih. Nggak apa-apa susah, asal tidak menderita gitu. Jadi mulai aja dulu, mulai. Nggak tahu mau setahun lagi, 2 tahun, 3 tahun hasilnya nanti. Tapi itu pasti akan ada. Kan ada Allah Subhanahu Wa Taala yang nemenin kita Iya, gitu iya, loh. Ketika udah punya keyakinan ya sudah, mulai aja dulu. Aku nggak tahu bagaimana. Tapi mulai dari diri sendiri. Terus ketika sakit jangan merasa menderita. Nikmatin aja kesakitan-kesakitan tersebut. Gitu Wih, sih. dalam Masya nih Allah. nasihatnya nih. Kalau Bukan kalau nasihat, menikmatinya itu yang sama aku pasangan, alamin sakit jadi sebenarnya. nikmat. Iya, iya. Iya, benar juga. Gitu sih. Waduh. Oke. Mel, thank you banget ya Mel. Gue Iya, sama-sama. tambahin sedikit untuk sebagai penutup kita. Selain juga jangan takut untuk merasakan sakit, jangan lupa untuk terus belajar dan bertumbuh. Kurang lebih gitu ya Mel ya. Itu Karena pasti. Mela bisa seperti ini kan karena sudah diawali dengan sebuah journey menambah ilmu yang luar biasa. Kalau hanya terus dengan ilmu yang ala kadarnya, akhirnya mindsetnya masih terus mindset yang lama. Bener nggak? Kemampuan Iya, untuk mappingnya betul. juga masih belum terasah.
keberanian muhasabahnya jadi juga belum mumpuni. Belum lagi kalau masih playing victim, terus playing the blaming game gitu kan. Itu kan semuanya ujung-ujungnya butuh ilmu kan, Mel. Jadi saat Mela tadi bilang jangan takut merasakan sakitnya karena Mela sudah punya ilmunya. Mereka tahu, Mela dan Isal tahu mindsetnya bahwa ini adalah bagian dari harga yang bersedia kami bayar. Kurang lebih gitu ya, Mel ya? Yes, betul. Iya. Dan ilmunya belajar di mana, Mas? Mel, sharing-sharing dong, belajar ilmunya di mana salah satunya, Mel, biar teman-teman tahu, Mel. Alumni DK. Iya. Aku didampingin sama Mas Indra Noveldi selama berapa ya? Sampai saat ini sih udah 7 tahun kami ngobrol, lalu terakhir ada di diskusi keluarga ya, Mel ya kita ya. Di diskusi keluarga. Terus sama Mas Ili Sasongko di sini yang entah kenapa ketika aku pertama kali ketemu beliau berdua nggak ada. Sebelum aku cerita, jadi emang dia keren banget sih. Jadi akhirnya sekarang Loading kayaknya sih. di sini gitu. Loading. Jadi aku ngobrol. Iya, tadi mana ya? Loading ya? Oke, diulang dikit Mel, Mel. Jadi iya, jadi aku di diskusi keluarga dan Mas Ili terus gimana Mel? Kenapa? Ya kan sempat belajar nambah ilmu di diskusi keluarga terus ke Mas Ili, lanjut Mel. Iya. Di Mas Ili itu ketika pertama kali kami menghadap untuk main ya, bukan untuk minta mentoring dan lain-lain, itu dia udah tahu. Oke, Oke. Teraniaya. Thank you Mel, ini kayaknya juga udah ada loadingnya semakin sering, mungkin sinyal juga kurang bagus. Anyhow, Mela, thank you banget sudah sebenarnya nih Mela takut nih Mas Ari sama Abah takut untuk di-invite dengan topik ini karena topiknya sangat sensitif, benar ya Mel ya? Karena ini seperti sedang kayak yang nanti disangkanya gini, lu kan enak gitu. Maksudnya lu sih enak gitu, bisa kondisinya kan beda sama aku gitu. Nah aku tuh takutnya kayak gitu, tapi nggak deh, percaya deh. Yang aku lakukan ini benar-benar pengalamanku sih gitu, bukannya ngajarin atau apa, just sharing jadinya apa. Dan walaupun aku juga ngerasa belum layak sebenarnya untuk kayak gitulah, tapi ya sudahlah karena Mas Indra yang jadi aku. Gitu. Thank you Mel, thank you banget dan thank you banget Mas Isal yang ada sebelahnya Mela, thank you udah bersedia. Istrinya dipinjam sebentar oleh bapak-bapak soto ini untuk sharing-sharing malam hari ini. Abah atau Mas Ari ada buat penutup, silakan. Ya, terima kasih untuk Kak Mel dan juga Mas Isal, ini luar biasa ya. Soalnya fenomena istri atau suami takut istri itu memang sudah menjadi fenomena yang sampai diangkat ke sitkom. Berarti memang sesuatu fenomena yang benar-benar nyata adanya, tapi bukan berarti keadaan ini ada keadaan permanen, semuanya masih bisa berubah. Ini menarik banget nih. Tadi Kak Mel menggambarkan sama kita bahwa menikah itu bukan untuk hidup bareng, tapi untuk berjuang bareng. Apapun kondisinya. Ini Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa menadani hal ini ya teman-teman semua. Iya. Thank you. Abah, ada penutup, Bah? Udah, gue mah. Oke teman-teman semua, semoga obrolan kita malam hari ini bisa memberikan manfaat. Kami dari diskusi keluarga bukanlah orang-orang yang paling tahu untuk semua hal. Yang kami lakukan adalah sebatas yang kami tahu, kami sebisa mungkin untuk sharing, untuk bisa membawa kebermanfaatan buat lebih banyak orang. So teman-teman semua, insya Allah kita rutin hadir setiap Kamis malam dengan topik-topik yang akan lebih menarik juga lainnya. Dan jangan lupa, kita juga sudah menyiapkan sebuah platform pembelajaran. Linknya sudah ada, tinggal ketik group.diskusikeluarga.com. Insya Allah nanti akan ada juga Zoom yang akan kita bahas lebih dalam lagi. So, see you again di pertemuan berikutnya. Semuanya, salam. Oh, yes. Itu benar banget. Itu di ibu-ibu yang pada pusing, itu gabung deh di grup diskusi keluarga. Aku beneran asli, bukan ini. Itu pengalamanku, emang belajarnya di situ. Sebelum hijrah itu belajar di situ. Ya, jadi beneran bukan. Gitu. Oke.
Thank you Mel. Jadi sampai ketemu kita di diskusi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari, Abah, thank you. Sama-sama, Abah. Sama aku. Terima kasih Kamela, Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat wabarakatuh. selalu ya. Ya.